Piye suaraku terdengar nggak? Sudah, Ibu. Sekarang Oh, sudah terdengar. besok UAS terakhir ya? Iya, Ibu. Farmasetika tok terakhir, jam 10. Farmasi fisik. Oh iya, farmasi fisik. Sorry, sorry, sorry. Materinya sudah saya berikan. Wis diwaca. Kayaknya sudah pernah dapat materi saya ini. Sudah dapat farmakologi ya? Sudah ya? Sudah dapat farmakologi. Suara saya jelas nggak? Jelas, Ibu. Oh ya, wes. Sudah pernah dapat farmakologi dasar? Udah ya, nak? Sudah, Ibu. Oh ya, jadi Vicky wes gak asing lagi nih. Nggak barang baru lah kan gitu. Gimana? Saya mulai nggak apa-apa? Ya, Ibu, dimulai saja. Oke, oke, oke. Sebentar, saya tak. Ya, oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sore, Waalaikumsalam Ibu. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Nini si Jensar ya. Nah, kelihatan? Materinya sudah saya berikan, cuman kemarin saya perbaiki dikit-dikit biar, tapi pada prinsipnya isinya sama. Yes, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Ya, Kelihatan. ya. Jadi ceritanya begini ya. Eh, ini kan topiknya ada dua ya, Nak ya. Ada difusi sama disolusi. Kalian boleh tanya ChatGPT, tapi pada prinsipnya itu demikian. Pernah dapat farmakologi dasar kan? Pernah. Pernah dapat ini. Pernah melihat bahwa yang namanya obat ini nanti di dalam tubuh itu harus bisa diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresi. Oke. Nah, sekarang pada saat kita mengkonsumsi obat dalam bentuk apapun, harapannya ini nanti obat ini akan bisa masuk ke dalam tubuh apa enggak, wis intine. Contoh, saya minum tablet. Kira-kira kalau kita mengkonsumsi tablet, harapannya tablet ini nanti bisa terabsorpsi di dalam tubuh apa tidak bisa? Pengennya seperti apa? Pengennya Bisa bisa diabsorpsi, terabsorpsi Ibu. Ya, dalam tubuh pengennya itu. bisa terabsorpsi. Jadi, diskusi kita atau materi kita itu hanya gimana caranya sih obat ini kok bisa diabsorpsi dengan bagus gitu. Nah, absorpsi pada saat dijelaskan di farmakologi dasar, itu tempatnya kan kalau tidak di lambung, di usus. Nah, sekarang bayangkan sekarang mau Muhammad Naufal minum tablet. Kira-kira kalau obat ini diabsorpsi di lambung, apa ya bentuknya tablet merongkol-merongkol masuk ke dalam lambung, setelah itu dari lambung akan diabsorpsi, bentuknya apa masih tetap mentol-mentol kayak tablet gitu, Novel? Tidak, Ibu. Karena Enggak. tablet biasanya kalau kena air itu hancur sendiri, Ibu. Iya, jadi obat itu harus siap untuk diabsorpsi. Nah, supaya obat itu siap diabsorpsi, kalau Noval nanti minum bentuknya tablet mentol-mentol, nanti kena lambung, itu nanti pasti akan hancur.
Lah, hancurnya kan jadi kecil-kecil. Tapi kalau sudah kecil-kecil begitu, itu pun belum bisa diserap. Maka harus berupa larutan. Karena itu, tablet atau sediaan padat yang bagus supaya bisa diabsorpsi, maka dia harus dalam bentuk larutan. Artinya tabletnya terlarut. Itulah yang namanya disolusi. Jadi yang kita bicarakan kenapa sih kita ngomongkan disolusi di farmasi fisik? Karena obat itu harus dalam bentuk larutan supaya bisa diabsorpsi. Nah, sekarang misalnya Vita minum tablet, terus nanti Muhammad Abidin minum sirup. Kira-kira cepat mana absorpsinya, nak? Cepat tablet apa cepat sirup? Sirup, Ibu. Lebih cepat sirup, Ibu. Iya, karena sirup bentuknya sudah larutan. Atau kalau suspensi pun nanti akan lebih mudah menjadi proses melarut. Jadi intinya dalam pokok bahasan ini adalah bagaimana sih obat itu supaya bisa masuk ke dalam tubuh? Ya harus terdisolusi. Sudah hanya itu aja. Itulah yang dimaksud dengan disolusi. Nah, setelah obat itu berupa larutan di dalam lambung, obat ini nanti kan siap untuk diabsorpsi. Nah, sekarang bayangkan tadi sudah disampaikan kalau bentuknya tablet harus dia larut, uji disolusi dulu. Kalau sudah bentuknya larutan atau suspensi, oke, siap untuk diabsorpsi. Nah, pada saat kan kita melakukan proses absorpsi, obat itu kalau misalnya setelah diminum masuk ke mulut, ke kerongkongan, terus ke lambung kan. Nah, di dalam lambung obat itu kan hancur. Setelah hancur nanti larut. Nah, setelah larut obat itu akan masuk ke peredaran darah. Masuk ke peredaran darah itulah yang namanya proses difusi. Jadi kita membicarakan disolusi dan difusi itu ceritanya seperti itu. Nah, kalau difusi itu kayak apa sih, Bu, difusi itu? Difusi itu kalau kita bayangkan itu obat dari lambung masuk ke peredaran darah, supaya bisa masuk ke peredaran darah gimana caranya? Itulah namanya proses difusi. Berarti kalau kita bayangkan yang namanya obat memberikan manfaat itu apabila obatnya bisa larut, setelah obatnya larut, obatnya bisa terdifusi dalam peredaran darah. Nah, kalau kita ngomong tentang difusi itu definisinya seperti ini kalau kita lihat di literatur-literatur. Jadi hubungannya dengan farmasi, difusi itu begini. Difusi itu kalau dibayangkan, itu ada cairan, ada dua cairan gitu, bayangkan aja. Kiri kanan, dua cairan seperti ini gambarnya. Ini cairan kiri sama kanan, ini kan ada yang mentil-mentilnya banyak nih. Nah, cairan itu apapun apabila ada dua macam cairan, yang satu konsentrasinya tinggi, yang satu konsentrasinya rendah, maka secara otomatis kandungan obat-obat yang berada di konsentrasi yang tinggi itu akan masuk ke konsentrasi yang rendah. Sampai nanti terjadi seimbang gitu. Jadi ini sudah otomatis ini ya. Jadi difusi itu prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kita punya kotak begini, terus ini ada sekatnya permeabel, terus yang di kiri ini dikasih larutan gula konsentrasinya besar, maka lama-lama nanti dia akan menuju ke konsentrasi yang kecil. Sampai seimbang, itulah yang namanya proses difusi. Jadi difusi itu kalau kita lihat definisinya ya seperti ini. Suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi. Jadi ini alam ya. Kalau yang konsentrasinya tinggi itu mesti menuju ke yang konsentrasinya rendah sampai terjadi keseimbangan. Loh Bu, berarti ini nanti di lambung untuk masuk peredaran ya nyelonong gitu Bu. Nyelonong dengan catatan senyawamu sifatnya seperti apa. Tapi pada prinsipnya kalau di lambung ini konsentrasinya sudah penuh,
Berarti kan sudah berupa larutan, sudah terdisolusi, maka secara otomatis akan masuk ke peredaran darah. Jadi masuk di dinding-dinding lambung seperti itu. Nah, ini tadi kan kalian nyampaikan, Bu, kalau gitu yang bagus itu disolusinya bagus, difusinya ya harus bagus, Bu. Iya. Nah, difusi itu ada 2 macam. Ini sampai tadi yang Ibu. Difusi itu ada 2. Difusi biasa sama difusi khusus. Maksudnya difusi biasa itu difusi yang tidak memerlukan energi. Contohnya begini. Tadi bayangkan sekarang Dimas di lambung, obat itu konsentrasinya banyak karena sudah larut kan di situ, Dim. Kan masuk ke peredaran darah. Berarti pada saat masuk ke peredaran darah, di darah kan belum ada obat. Berarti kira-kira dari lambung otomatis masuk ke peredaran darah, apa prosesnya diam kalau yang namanya difusi biasa ini? Nggak ada energi, nyelonong aja. Jadi kalau dibayangkan gini, ini Dimas ini di kamar nggak, Dim, kamu, Dim? Di kamar ya, Dim? Dimas Bramastia. Dim? Dengar suaranya Bu Ninis nggak? Vika dengar nggak? Vik? Dengar. Vika di kamar iki anak selambune ya. Ya. Jadi kalau diceritakan, kalau dibayangkan nanti lihat bayangkan sekarang Vika ini ada di kamar. Bayangkan kamar itu lambung. Berarti Vika itu jadi obat, sudah berupa larutan di dalam kamarnya Vika. Yang namanya difusi itu pindah kamar gitu loh. Pindahnya nembus tembok, Vik. Jadi sebelahnya Vika, itu kan ada ruangan kan, Vik? Itu bayangkan yang namanya difusi itu dari lambung masuk ke peredaran darah. Nah, masuknya itu ada 2 cara. Satu biasa, artinya Vika langsung nyelonong nembus tembok. Atau difusi khusus. Kalau difusi khusus, Vika nggak bisa nembus tembok. Caranya gimana? Vika harus ada yang mengajak untuk masuk ke ruangan sebelah. Itu yang namanya difusi khusus itu begitu. Ada energi. Ada apa ya? Kalau kita boleh ngomong, ada angkot yang membawa Vika ke ruang sebelah. Itu namanya difusi khusus. Nah, yang jadi masalah kapan obat itu bisa nyelonong, kapan obat itu harus dibawa. Nah, makanya yang perlu diperhatikan adalah ini. Lambung itu bentuknya adalah di sini disebutkan fosfolipid. Kalau fosfolipid berarti banyak apanya? Lipid. Kalau banyak lipid itu artinya banyak lemak atau banyak air, nak? Lipid. Lipid apa, Del? Lemak. Lemak. Jadi bayangkan sekarang, Del, temboknya Vika itu lemak, Del. Nah, sekarang Vika kan mau nyelonong ini. Nyelonongnya itu difusi biasa. Berarti kira-kira Vika itu sifatnya harus lemak apa air supaya bisa nembus temboknya Vika yang lemak. Apa, Vik? Ayo, suara deh. Lemak itu. Iya, jadi kalau obat yang masuk di dalam lambung itu sifatnya lipid, lipofil atau larut di dalam lemak, maka langsung aja nyelonong. Wah, enak no Bu ya? Iya. Pokok di dalam lambung ini konsentrasinya besar dan dia suka lemak, nerbus saja sudah pasti sampai. Nah, itulah yang dinamakan difusi molekuler. Jadi dia cuman Vika ini karena Vika ini lemak, nempel di tembok, sudah bablas. Nah, itu kalau Vika itu adalah lipofil, obatnya lipofil. Tapi sekarang bayangkan, obatnya hidrofil. Kalau hidrofil itu suka lemak apa tidak suka lemak, nak? Piye Miltisa? Kalau hidrofil, fil itu suka. Kalau lipofil suka lipid. Kalau hidrofil suka hidro Air. air.
Nah, sekarang bayangkan, obatnya suka air, mau menembus dindingnya tembok. Temboknya dinding itu lipid. Bisa nembus nggak? Air mau nembus dinding. Dindingnya penuh dengan lipid. Bisa nggak dia nembus? Tidak bisa. Tidak bisa. Loh Bu, kalau tidak bisa obatnya terus diem aja di lambung? Enggak. Kalau obatnya hidrofil, caranya masuk begini. Lihat hidrofilnya ukurannya kecil apa besar. Kalau kecil ukurannya, maka dia bisa masuk lewat pori-porinya dinding lipid tadi. Nah, jadi bayangkan tadi ya, tadi Vika itu hidrofil. Mau ke ruang sebelah, dindingnya lipid, tapi lubang-lubang, kebetulan lubangnya besar, lebih besar daripada Vika. Yo Vika nyelonong aja masuk. Nah, ini yang namanya difusi dengan menembus pori-pori. Nah, yang jadi masalah, senyawanya itu besar molekulnya. Sifatnya hidrofil. Kalau hidrofil, otomatis kan nggak bisa nembus. Terus gimana, Bu? Panggil angkot. Panggil angkot. Nah, jadi panggil angkot itu artinya ini pakai difusinya yang khusus. Jadi kalau misalnya dirangkum dari kata-kata difusi itu cuman senyawa yang lipofil, maka akan bisa langsung terdifusi. Entah kecil, entah besar, nggak masalah. Karena sifatnya sudah sama dengan dindingnya. Udah melarut begitu aja. Tetapi kalau hidrofil, kalau partikelnya kecil masuk ke pori-pori, kalau partikelnya besar, maka dia harus ada yang membawa untuk membawa ke ruang sebelah. Itulah yang namanya difusi khusus. Jadi ceritanya difusi itu ya cuman begitu. Makanya kemarin kan setelah saya kasih PPT ya paling nggak lebih dari 1 jam kamu sudah paham maksudnya. Nanti bisa tanya-tanya di ChatGPT. Apa sih difusi? Kalau garis besarnya ceritanya begitu. Ya, jadi difusi itu seperti itu. Oke, bisa dibayangkan? Nah, kalau kita ngomong tentang difusi, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini disebutkan bahwa ini loh faktor-faktor yang mempengaruhi. Coba saya pindah ke sini. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana difusi ini bisa lebih cepat, atau mungkin akan bisa lebih lambat. Coba kita lihat salah satu contoh. Ukuran partikel. Kalau makin kecil, difusinya makin cepat atau makin lambat? Makin apa, Marsha? Kalau partikelnya kecil, difusinya makin cepat atau makin lambat? Cepat, Ibu. Makin cepat. Sekarang ketebalan membran. Dindingnya makin tebal, makin sulit terdifusi apa makin mudah? Makin tebal. Kalau tebal nembusnya makin sulit apa makin mudah? Makin sulit. Makin sulit. Jadi ya seperti itu. Coba sekarang kalau kita lihat luas area. Temboknya makin luas, makin lebar, makin besar, itu nanti difusinya makin cepat apa makin lambat? Makin apa, Nak? Makin Makin cepat. cepat. Gitu. Jadi ini sudah ada hubungannya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya anggap aja konsentrasi obat. Konsentrasinya obat makin gede, makin banyak, otomatis kalau difusinya pasif ya semakin nyelonong aja. Tapi kalau difusinya aktif, konsentrasi yang besar maupun kecil sangat tergantung oleh yang jemput.
Kan tadi nggak bisa nembus sendiri, kan harus ada yang jemput. Kalau yang jemput ini cukup, ya kebawanya banyak. Kalau yang jemput ini tidak cukup, ya sekalipun konsentrasinya besar, ya tidak akan bisa nyampe ke peredaran darah dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau dibayangkan seperti itu, ya. Jadi teori untuk difusi ini memang relatif mudah karena bisa dibayangkan dengan menganalogkan seperti itu. Ya, jadi difusi itu seperti itu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Ini adalah rumus untuk difusi. Nanti di sini sekalian ada contoh, ya. Di sini akan ada contohnya. Nah, ini untuk perhitungan difusi. Di PPT yang Bu Ninis berikan itu ada satu lembar lagi yang untuk perhitungannya kayaknya ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu difusi itu kayak gitu. Nah, sekarang misalnya Suyanti Ningsih punya salep. Salepnya kan dioleskan di kulit, Nak. Nah, kira-kira salep yang bagus itu pengennya obatnya ini masuk ke kulit apa wes diam aja di kulit? Pengennya seperti apa? Bentar ya. Masuk ke kulit, Ibu. Oke. Yuk, 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 yuk. Halo? Pengennya Ningsih itu kalau ngulesi salep gitu, nanti obatnya bisa masuk nembus kulit apa nggak bisa nembus kulit Ningsih pengennya? Bisa masuk nembus kulit, Ibu. Iya, pengennya nembus kulit. Nah, kalau nanti Ningsih obatnya lipofil, lipofil berarti kan lipid toh. Kulit ini kan lemak, berarti nanti akan bisa nembus. Ya yang jadi masalah, bahan obatmu itu misalnya hidrofil. Terus gimana Bu caranya nembus, Bu? Pilihlah basis yang sifatnya lipofil. Ya. Jadi nanti kayaknya di farmasi fisik ini atau di farmasetika pernah ketemu sama Bu Ida? Pernah? Pernah ketemu sama Bu Ida? Sudah dapat materi dari Bu Ida, Nak? Afrila? Sudah, Ibu. Sudah. Bu Ida pernah bercerita tentang NLC? Pernah belum? Pernah cerita NLC enggak? Pembawa basisnya salep atau basisnya kosmetik supaya obatnya bisa masuk. Lebih masuk ke kulit. Jadi proses difusi itu, Nak, kalau obatnya nanti topikal luar, itu difusi ini penting sekali karena obat ini kalau tidak bisa nembus ya percuma. Tidak hanya obat yang masuk ke peredaran darah loh ya, tapi obat yang juga nembus ke kulit. Jadi nanti kalau misalnya ngoleskan obat, obatnya kok tidak nembus di kulit, maka pilihlah basis atau bahan yang bisa membantu nembus ke dalam kulit. Jadi intinya cuma begitu ya. Difusi itu intinya cuma pindah dari satu tempat ini ke tempat yang lain gitu aja. Nah, caranya pindah itulah yang bermacam-macam. Ya, jadi itu namanya difusi. Nanti kalian mungkin akan ada praktek difusi, tetapi kemungkinan kalau praktek difusi tidak ada, maka yang selalu akan dipraktekkan adalah yang disolusi ini. Nah, kalau disolusi itu larut, Nak ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau Afrila tadi obatnya salep, perlu nggak ada disolusinya? Perlu nggak dilarutkan? Maksudnya apakah perlu nanti di dalam lambung itu larut, Nak? Kalau obatnya topikal? Tidak, Topikal Ibu. untuk Ya, kulit? Bu. Tidak. Jadi kalau disolusi itu hanya diperlukan untuk obat-obat yang masuk ke dalam tubuh secara sistemik ya. Tapi kalau obat-obat topikal itu cukup difusi aja yang jadi pertimbangan. Tanpa disolusi. Jadi kalau misalnya obat luar itu difusi sudah cukup tanpa disolusi. Kalau disolusi itu untuk sedia.
sediaan yang bentuknya biasanya adalah sediaan dalam yang berupa sediaan padat. Ya, oke. Ini disolusi. Nah, kalau disolusi, di sini disebutkan, disolusi mengacu pada proses ketika fase padat masuk ke dalam fase larutan seperti air. Jadi kalau dibayangkan, kalau nanti misalnya Wulandari Nuraini ini punya tablet, buat tablet, nanti Wulandari pengennya tabletnya itu larut apa enggak larut, Nak? Larut, Ibu. Larut, begitu. Jadi intinya disolusi itu bagaimana caranya supaya kita membuat sediaan tablet itu akan bisa larut gitu. Sebelum larut menjadi larutan, maka dia harus hancur, Nak. Nah, supaya hancur itu biasanya sediaan tablet. Kemarin kan diajari formula tablet. Ada namanya disintegrator, disintegran. Itu adalah penghancur. Jadi, sediaan tablet itu supaya kompak, padat, itu biasanya diberi pengikat, nah, supaya tabletnya padat. Tetapi lek kepadetan, kok kan nggak bisa larut. Nah, supaya larut, maka dikasih bahan yang bisa berfungsi sebagai penghancur. Namanya disintegran. Tujuannya setelah obatnya hancur, maka obatnya akan bisa larut. Hancur tok tidak larut percuma. Jadi harus bisa hancur dan otomatis diharapkan akan bisa larut. Ya. Nah, jadi disolusi ini adalah variabel penting sekali dalam proses penyerapan obat bila sediaan itu berupa padatan. Jadi kalau buat tablet, buat kapsul, tapi ternyata tidak bisa terdisolusi, percuma. Ya, jadi nanti kalau kalian mau mulai memformulasi obat, dan nanti diperhatikan ini. Kalau obatnya ini kelarutannya kecil, wah ini harus diupayakan supaya kelarutannya lebih bagus. Lah kelarutannya supaya bagus gimana? Ya dimodifikasi. Bisa kelarutannya dimodifikasi dengan pembentukan garam, dengan pembentukan kokristal, supaya nanti bisa larut. Jadi kalau seandainya boleh memilih gitu ya, kira-kira Marsha itu kalau milih obat gitu, kira-kira pengenmu obatnya ini mudah larut apa enggak? Pengenmu. Apa nak? Biasa. Mudah larut, Ibu. Oh, mudah larut. Kalau enggak mudah larut nanti gimana mau difusi masuk ke peredaran darah? Harus mudah larut. Yang jadi masalah itu obat itu enak sih enggak larut ya Bu. Ya diupayakan supaya larut, dimodifikasi. Bisa ditambahkan senyawa lain, nanti kan akan terbentuk garam, garam malah jadi larut. Atau kalau misalnya dia bukan asam, bukan basa, bisa dibuat kokristal biar bisa larut. Jadi pada prinsipnya disolusi ini memperbesar bagaimana kelarutan obat di dalam lambung. Gitu ya. Konsepnya disolusi seperti itu. Disolusi terjadi pada tablet, kapsul, dan serbuk. Ingat, tidak sediaan topikal. Salep tidak perlu disolusi. Yang penting adalah difusinya bagus. Nah, jadi disolusi cuma itu aja. Nanti kalian akan ada praktek uji disolusi pada saat kalian mendapatkan materi biofarmaseutika nanti. Kalau ini hanya secara teori saja, disolusi itu kayak apa sih gitu aja. Ya, oke. Ini adalah tahapan-tahapan proses disolusi ini, coba dilihat. Disintegrasi, deagregasi, dan disolusi. Ya, jadi tahapannya begini, nak. Tadi Bu Nini sudah cerita ya, tablet, mentol. Novel tadi kan setelah mentol jadi granul kecil-kecil. Setelah granul, maka nanti dia menjadi partikel-partikel halus siap untuk diabsorpsi. Jadi prosesnya demikian ya. Nah, ini adalah
rumus untuk kecepatan disolusi, kalau tadi rumus untuk difusi, sama pada prinsipnya sama ya. Nanti kalau misalnya rumus ini kalau mau memasukkan data-data yang dipentingkan ini ada contohnya ini. Sudah Ibu Ninis kasih contoh-contohnya. Nah, jadi nanti bisa dilihat bagaimana rumus difusi dan disolusi dan kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Ya. Di ini ada dua rumus sama antara difusi dan disolusi. Nah, kalau tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi difusi, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi difusi relatif simpel, kalau untuk yang mempengaruhi disolusi ini ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sifat obatnya. Yang kedua, formulasinya. Yang ketiga, faktor alat atau kondisi lingkungannya dan faktor bentuk sediaannya. Maksudnya demikian. Maksudnya begini. Obat itu kalau bisa terdisolusi baik, pengennya tadi kan supaya terdisolusi baik. Itu yang menentukan itu ada 4. 1, obatnya sendiri. Nah, kalau obatnya aja sudah tidak bisa larut loh. Terus gimana mau disolusinya bagus? Nggak akan bisa. Nah, karena itu obat itu harus dimodifikasi bahan baku itu. Oh, ternyata bahan bakunya sudah oke, Bu. Larut, Bu. Disolusinya pasti bagus. Belum tentu. Lihat dulu. Formulasimu gimana? Nanti pada saat membuat tablet kebanyakan pengikat. Nanti jadi tabletnya bagus. Kompak. Tetapi nggak bisa larut. Itu yang salah bukan obatnya, tapi formulasinya yang salah. Jadi kalau nanti kalian mulai membuat formulasi, ini yang harus diperhatikan. Obatnya sudah oke, Bu, larut, Bu. Formulasinya sudah oke, Bu. Tapi yang jadi masalah pada saat membuat gimana? Nah, pada saat proses pembuatan, ini juga sangat mempengaruhi. Ya, jadi ini faktor yang mempengaruhi. Terus yang terakhir, ini adalah bentuk sediaan pun juga mempengaruhi. Tadi kan sudah Bu Nini sampaikan, kalau mau minum obat, misalnya Faradila itu anggap aja pusing gitu misalnya. Ada paracetamol tablet sama paracetamol sirup. Kira-kira disolusinya cepat mana? Cepat mana Faradila? Tablet sama sirup cepat mana absorpsinya? Deal? Cepet deal? Tablet atau sirup? Deal? Faradila? Dengar suaranya Bu Ninis? Kok hilang ya? Buat sirup, Ibu. Oh, cepet sirup. Jadi, kalau misalnya mau melakukan peningkatan disolusi, kita nggak boleh hanya konsentrasi di bahannya aja. Harus lihat formulanya, bagaimana cara membuatnya, dan bentuk sediaan apa yang kita buat. Jadi kalau misalnya saya pengen ini, obat ini setelah dipakai langsung memberikan efek gitu. Ya jangan dibuat bentuk sediaan padat, cair. Yuk kalau gitu semua cair aja, Bu. Tapi cair itu kan punya kelemahan. Karena banyak air, otomatis mikroorganismenya mudah tumbuh. Jadi semua bentuk sediaan itu ada plus minusnya. Ya, jadi kalau untuk disolusi pada prinsipnya hanya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu alat disolusi. Nanti silahkan, kebetulan Bu Ninis tidak memberikan link untuk di YouTube. Silahkan masuk di YouTube, klik uji disolusi. Nanti di situ sudah ada semuanya. Coba ya. Coba saya tutup dulu. Bentar. Kalau pengen tahu bagaimana sih caranya melakukan uji disolusi, gitu gini. Nah, saya share ya. Linknya belum tak cari.
Kelihatan nggak? Kelihatan? Terlihat, Ibu. Nah, begitulah. Nanti silakan dibuka sendiri. Tapi ini nanti untuk praktikum ya. Kalau di Bu Nini cuma teori aja. Nah, ini alat-alatnya. Ini semua ada di lab ya. Nanti kalian akan ketemu ini di lab. Labnya Pak Adi itu lab apa ya? Lab Solida. Nah, nanti akan apa? Kalian temui alat ini ada di labnya Pak Adi Solida. Kembali lagi, nanti kalau pengen tahu gimana sih prosesnya untuk uji disolusi itu ada semuanya di situ. Ya, jadi ini kurang lebihnya yang namanya difusi dan disolusi. Yang perlu diperhatikan untuk yang disolusi 4 faktor tadi ya, diingat-ingat 4 faktor itu apa saja. Ya, siapa tahu nanti di antara kalian ada yang mau mengambil skripsi meningkatkan disolusi, tapi yang mau saya utek-utek sifat fisikokimianya obat gitu. Silahkan. Atau Bu, saya mau meneliti Bu, apakah benar formulasi itu mempengaruhi disolusi? Silahkan buat 2 formulasi, 3 formulasi atau 4 formulasi yang berbeda, nanti kita lakukan uji disolusi. Apakah benar kalau komposisinya ini berbeda akan berbeda disolusinya? Karena itu kalau ada bahan untuk formula ini adalah bahan eksipien yang harus diperhatikan, maka jangan lupa ya kalau mau memformula, bahan tambahannya tidak boleh ngawut jumlahnya ya. Harus ada konsentrasi tertentu yang dipersyaratkan. Nah, seperti Bu Nini sudah sampaikan kemarin, sebelum masuk lab, nanti kalian pada saat mata kuliah teknologi formulasi sediaan solid, itu akan ada materi tentang in silico bagaimana melakukan desain, tapi hanya dengan menggunakan aplikasi, menggunakan desain expert. Nanti akan diberikan oleh Pak Sony kalau tidak salah. Ya, jadi sebelum kita masuk lab untuk membuktikan apakah formula kita ini oke disolusinya, nanti bisa kita lakukan analisa dengan menggunakan aplikasi Design Expert. Itu tapi aplikasinya bukan berbasis web ya. Jadi aplikasinya tidak bisa dilihat, diakses di internet ya. Jadi harus di-download dan itu pun mungkin nanti bisa menggunakan laptop dari Pak Sony nanti ya. Karena downloadnya agak berat ya. Biar nanti kita pakai perangkatnya satu aja, nanti kalian bisa lihat bagaimana pengaruhnya formulasi dengan uji disolusi. Jadi lebih yakin bahwa, oh ternyata ini kalau saya pengen obat itu kelarutannya bagus, nggak tergantung obatnya saja, tergantung formulasinya. Jadi kalau misalnya mau main film-filmnya bagus, tidak hanya tergantung dari artisnya aja, juga tergantung dari peran pembantunya, tergantung bagaimana film itu dibuat. Dan sangat tergantung dari genre filmnya apa, bentuk sediaannya apa. Jadi 4 faktor itu yang perlu diperhatikan ya. Kembali lagi resumnya, kalau untuk sediaan-sediaan padat, maka disolusi itu memegang peranan penting sebelum siap untuk didifusi. Tetapi kalau sediaannya topikal, nggak usah mikir disolusi, cukup bagaimana obat ini bisa terdifusi masuk ke dalam kulit. Gitu ya. Makanya bentuk sediaan semi solid pun, topikal pun macam-macam. Ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya salep, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya pasta. Nah, itu punya tujuan masing-masing. Jadi itu yang dimaksud dengan difusi dan disolusi. Materinya tidak banyak, karena kalau untuk farmasi fisik hanya pada prinsipnya seperti ini. Begitulah materi difusi dan disolusi.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanya enggak? Piye, Al-Fatih? Mau tanya enggak Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih? Ada yang mau ditanyakan kah? Saya tidak membuat video Ibu, karena saya berharap kalian mendengarkan. Kenapa, Nak? Siapa? saya Apa? Ibu Balkis Oktalian. Oh, kenapa, Balgis? Izin bertanya, mungkin ini agak out of topic ya, Ibu. Ya. Tadi kan topiknya tentang disolusi. Nah, saya ingin bertanya mengenai itu, transdermal patch. Apakah itu Ah, sama atau bagaimana, Ibu, sistem oke. disolusinya ke dalam Oh tubuh iya. itu? Ah. Kalau transdermal pad yang diketahui Bilkis, obatnya nanti lewatnya di mana dan obat itu gunanya untuk apa misalnya? Coba, kalau menurut Eh, Balkis. Kalau yang saya tahu ya, mungkin mohon maaf ya kalau ini saya lihat-lihatnya di itu aplikasi shopping, itu biasanya Untuk sakit apa, Pak? Coba. kadang kan ada yang untuk katanya ada patch untuk yang bisa meningkatkan tingkat itu tidur seperti kayak Ya. untuk itu seperti itulah Ibu, mohon maaf. Ya, jadi gini. Kalau yang Bu Ninis ceritakan tadi kan topikal bentuknya kayak salep, Nak ya. Nah, kalau salep atau topikal, obat itu bekerjanya sistemik apa lokal? Lokal itu ya yang sakit itu ya itu saja. Atau masuk ke peredaran darah kalau salep itu. Lokal Ibu kan. Lokal, ya. Udah ya, nangkep ya. Kalau sediaan salep, bayangkan lokal. Kalau yang sakit tangannya Bilkis, maka yang dioles harus tangannya. Nggak bisa keningnya. Oke. Nah, kalau tablet, Bilkis minum tablet, masuk mulut, harapannya akan ke sistemik apa hanya sampai di lambung aja? Ke sistemik Ibu. Sistemik, berarti kalau misalnya pusing, tabletnya diminum aja, nggak usah ditempelkan di kepala, gitu ya, oke ya. Nah, kalau transdermal itu nempel di kulit, namanya aja trans. Trans itu apa? Lewat. Dermal, kulit. Berarti obatnya itu ditempelkan di kulit, nanti nembus kulit, tapi untuk seluruh tubuh. Nah, itu transdermal. Contoh begini, ada orang sakit, mengurangi rasa sakit. Itu bisa pakai transdermal patch. Isinya apa? Isinya morfin. Jadi pada saat kondisi paliatif, misalnya orang kena CA sudah stadium akhir, itu sakitnya kan luar biasa. Itu nggak bisa cuman diminumi obat, nggak kuat, nggak ngatasi. Makanya bisa diberikan pengurang rasa sakit yang bentuknya transdermal. Itu nempel di kulit, Nak, tetapi akan masuk ke peredaran darah. Dan itu bisa dipakai kurang lebih bisa 1-2 minggu. Nah, jadi transdermal itu seperti itu. Loh Bu, berarti transdermal itu apakah harus terdifusi ke dalam kulit? Bagaimana Balkis? Harus masuk ke dalam kulit? Iya, Terdifusi? Iya. Tapi apakah harus terdisolusi larut di dalam lambung? tidak Ibu. Tidak, wong itu nggak lewat situ. Oke. Ini pertanyaannya sangat bagus dan nyambung kok. Nggak keluar dari topik kok. Jadi sekarang Bilkis tahu ya bahwa ada sediaan yang bentuknya transdermal, Nak. Selain itu apa? Contoh obat jantung. Obat jantung itu ada yang bentuknya transdermal. Jantung tempatnya di mana, Bilkis? Di dada sebelah kiri kan? Iya Nah, Ibu. untuk mengatasi transdermal, ya jangan ditempelkan di kepala, kejauhan. Berarti nempelnya di mana? Ya di dada sebelah kiri, gitu. Jadi transdermal itu nembus kulit tapi masuk ke peredaran darah. Tapi kalau salep topikal itu enggak, ya nembus kulit tapi dia tidak masuk ke peredaran darah karena efeknya hanya lokal aja. Jadi dari pertanyaan Balkis ini
kita jadi tahu, walah difusi itu kayak gitu, disolusi itu kayak gitu. Lah kalau misalnya Bu Ninis minum tablet, setelah terdisolusi, pengennya tetap terdifusi masuk peredaran darah enggak? Masuk, nggak masuk, masuk di lambung, setelah itu keluar ya nggak ada gunanya. Jadi prinsipnya difusi dan disolusi seperti itu. Semoga bisa lebih memperjelas ya. Jadi kalau seperti ini sering-sering lihat Shopee nggak apa-apa ya. Kan tadi katanya idenya saya lihat Shopee Bu, apa ya maksudnya lihat Shopee kok ini kerjanya kayak apa ya? Ya seperti itu. Semoga lebih bisa memperjelas, oh disolusi kayak gitu, difusi kayak gitu. Itu memang dua hal yang berbeda, tetapi dua hal yang bisa saling berhubungan untuk sediaan-sediaan tertentu. Oke, bisa diterima, Balkis? Bisa, Sudah Ibu. puas? Terima kasih banyak. Puas dengan jawabannya Bu Ninis? Kalau belum puas, besok bisa tanya Puas, di Ibu. kampus. Oke, ada yang tanya lagi? Janjinya Bu Ninis kan, Bu Ninis cukup 1 jam gitu. Karena dengan begini ya saya berharap sudah memahami gitu ya. Nanti kalau pengen tahu lebih detail lagi silahkan untuk lebih mengeksplor ya. Kalau pengen tahu jurnal-jurnal yang berhubungan difusi, disolusi, silahkan browsing aja dengan apa namanya keywordnya dissolution test gitu atau dissolution. Itu aja sudah muncul banyak. Nggak usah pakai or and not gitu, nggak usah di situ langsung akan muncul banyak nanti. Jadi mungkin itu tambahan dari yang bisa Bu Nini sampaikan, karena ini topik, sebenarnya bukan topik terakhir ya, topik 2 sebelum terakhir. Semoga ini bisa menambah wawasan sebelum nanti kalian akan masuk ke mata kuliah yang lebih advance lagi, di mana bagaimana cara memformulasinya, minimal prinsip-prinsip dasar ini sudah kalian pegang, gitu ya. Ini pertemuan terakhir dari Bu Ninis. Kalau selama proses pembelajaran ini ada yang kurang berkenan, karena mohon maaf semester ini Bu Ninis memang agak kacau, tidak hanya di mata kuliah farmasi fisik, tapi di mata kuliah yang lain, karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga tidak mengurangi apa ya capaian pembelajaran yang harusnya kalian dapatkan. Besok UAS terakhir, semoga hasilnya memuaskan. Selamat belajar. Besok semoga tidak ada yang mengulang, supaya bisa liburan, minimal liburan 2 minggu lumayan untuk pulang kan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bu Nini sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sore-sore di hari terakhir sebelum ujian. Bu Nini jadi nyelo-nyeloan seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di mata kuliah selanjutnya kalau masih saya diberi amanah oleh Kaprodi untuk mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan garis farmaseutika. Itu saja. Saya akhiri ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.